Lebih dari separuh anggota DPR periode 2009-2014 mendapat rapot merah berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Rapor merah artinya kinerja sebagian anggota DPR buruk atau gagal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Penelitian Formapi menunjukkan bahwa 83% anggota DPR periode 2009-2014 berkinerja buruk. Lebih dari separuh anggota DPR yang dimandatkan oleh konstituen untuk mewakili daerah pemilihan masing-masing tidak pernah mendengarkan suara rakyat bawah. Mayoritas, 70% anggota DPR tidak melakukan kunjungan ke dapil masing-masing saat reses. Proses penyerapan aspirasi publik pun sangat buruk. Temuan Formapi jelas mengejutkan, karena 95% anggota DPR tidak memiliki rumah aspirasi di dapil masing-masing. Padahal, basis kinerja DPR adalah mendengar rakyat dan menampung aspirasi mereka, kemudian memperjuangkannya di rapat DPR. Dan jika para anggota DPR ini tidak turun menemui konstituen dan menyerap aspirasi rakyat, tentu mereka tidak mampu berbicara tentang nasib rakyat dalam setiap rapat gedung dewan. Formapi menemukan sebanyak 74,3% anggota DPR yang tingkat keaktifan bicaranya di bawah 40%, dan hanya 1,9% anggota DPR yang keaktifan bicaranya di atas 85%. Sayangnya, hampir 90% anggota DPR yang mendapat rapor merah ini kembali bertarung di pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Memainkan hal ini tentu menggelikan. Dan lebih menggelikan lagi, poster-poster para caleg incumbent ini menghiasi setiap jalanan dan pepohonan di dapil masing-masing dengan sejumlah jargon indah berisi pesan manis. Oh, nasib negeri penuh citra, negeri ironi. Ya pemirsa, lebih dari separuh anggota DPR periode 2009-2014 mendapatkan rapor merah berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Rapor merah artinya kinerja sebagian anggota DPR buruk atau gagal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apakah caleg incumbent ini patut dipilih kembali? Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir pengamat politik dari LIPI, Siti Zuro, dan peneliti Formapi, Lusius Karus. Saya langsung ke Mas Lusius ini. Ini bisa dijelaskan sedikit ini Mas, surveinya memang hampir 90% begitu, tidak ada yang memiliki nilai bagus begitu rapornya? Pertama mungkin harus dibedakan dengan survei politik seperti yang banyak dilakukan sekarang itu ya untuk calon-calon presiden itu. Penelitian yang dilakukan Formapi ini berbasiskan data yang jelas, data yang dikeluarkan oleh DPR secara resmi, data yang bisa diverifikasi. Sehingga harus dikatakan dari awal memang ini bukan survei karena itu rentan nanti dibilang ini pesanan kelompok tertentu. Dan kami melakukan analisis terhadap data-data yang dikeluarkan secara resmi oleh DPR itu, kemudian menghasilkanlah rapor yang kemarin dirilis itu. Apakah memang kondisinya separah itu begitu? Saya kira kalau soal keparahan kondisi kinerja DPR itu sudah bukan cerita baru ya. Cuman yang terjadi bahwa selama ini penilaian itu dilakukan terhadap lembaga, kinerja lembaga. Belum ada evaluasi yang dilakukan langsung ke perorangan anggota DPR. Dan yang kami lakukan kemarin dengan mengumumkan rapor itu merupakan terobosan awal. Itu pun yang kami baru nilai itu hal-hal yang sebenarnya orang bisa menganggapnya masih hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya terkait berapa kali seorang anggota bicara dalam rapat. Kita belum melakukan penilaian sampai seberapa mutu seorang anggota berbicara dalam rapat. Kita juga menilai misalnya berapa kali seorang anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke dapil. Kita belum melakukan penilaian sampai apa saja yang diserap oleh anggota DPR dari dapil dan bagaimana dia memperjuangkannya di DPR sana. Oke, ini jika dari penelitian Formapi ini menunjukkan 83% anggota DPR ini kinerjanya buruk. Lalu 70% anggota DPR tidak melakukan kunjungan dapil masing-masing saat reses. Dan juga 95% anggota DPR tidak memiliki rumah aspirasi, padahal itu sangat penting sekali. Itu begitu memang? Data yang kami peroleh seperti itu, jadi semuanya bicara berdasarkan data yang kami peroleh. Jadi kalau seperti itu datanya, kemungkinan besar atau harus kita katakan bahwa memang seperti itu adanya, gitu.
tidak ada protes begitu pada saat Formapi melakukan penelitian dan mengungkapkan penelitian seperti ini begitu, apalagi menyebut justru yang incumbent yang sekarang sebagian besar adalah yang memiliki rapor buruk begitu. Sebenarnya dalam proses penelitian ini banyak hal kami sudah lakukan, misalnya melakukan permintaan informasi secara resmi ke DPR, ke fraksi, ke komisi, bahkan kami menyambangi pimpinan partai politik hanya demi bisa mendapatkan informasi itu dan memberitahukan ke mereka bahwa kami akan menilai anggota-anggota DPR. Dan setelah usaha panjang itu ternyata tidak ada perkembangan signifikan soal informasi dan data itu, sehingga memang harus dikatakan jangan-jangan memang mereka seburuk itu. Oke, Bu Siti, ini Anda melihat hasil dari penelitian Formapi terkejut atau biasa-biasa saja? Memang itu sudah terjadi biasa di DPR gitu? Apa yang dilakukan Formapi ini saya melihat ini merekonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Jadi publik menilai itu. Jadi kalaupun Formapi menghasilkan seperti ini, berarti ini rekonfirmasinya tepat. Apa yang dirasakan publik, apa yang dinilai publik, ya, pandangan publik selama ini tentang kinerja anggota dewan, khususnya dalam hal katakan melakukan legislasi, gitu. Berapa legislasi yang sudah dibuat dalam 1 tahun? Kalau 77 dari 1 tahun yang selesai baru 7 sampai 11 itu kan jauh panggang dari api. Juga dalam hal pengawasan seperti apa yang berkualitas yang sudah dilakukan, berhasil dilakukan oleh anggota dewan, oleh parlemen kita. Dalam hal budgeting, kalau memang budgeting mereka hadir dalam arti ada keberpihakan juga sekaligus mengawasi bagaimana anggaran APBN ini dilakukan, dieksekusi oleh eksekutif, semestinya tidak seperti ini yang terjadi. Nah, jadi malah yang muncul itu justru korupsi dan sebagainya. Nah, ini yang semakin memperkuat ya sebetulnya dengan cara akademis yaitu penelitian, dan itu bukan 1 tahun ya kalau tidak salah, 1,5 hampir 2 tahun dilakukan, dan juga melakukan check and recheck baik secondary resources maupun primary resources dilakukan. Menurut saya ini relevan sekali, signifikan dan urgent untuk disampaikan ke masyarakat. Oke, baik, ini kita memiliki ini grafis bagaimana kinerja atau penilaian anggota DPR per komisi. Ini kita bisa lihat dari Komisi 1 hanya 2,77%, Komisi 2 3,64%, mungkin yang paling tinggi adalah Komisi 7 ya, 5,11%. Ini penjelasannya bagaimana ini, Mas? Ini nilai rata-rata ya, jadi total nilai dari anggota-anggota komisi itu kemudian dibagi, lalu nilai rata-rata per anggota komisi itu jadi seperti ini, 2,77 untuk Komisi 1, 3,6. Nilai rata-rata untuk kinerja perorangan anggota komisi. Oh, oke. Untuk yang ada di legislasi atau budgeting atau apa begitu? Enggak, ini kita menilai 5 variabel ya. Pertama terkait kunjungan kerja seorang anggota pada saat reses. Yang kedua terkait rumah aspirasi tadi ada atau tidak. Dan yang ketiga terkait kehadiran anggota dalam rapat-rapat komisi. Yang keempat itu terkait keaktifan seorang anggota dalam rapat-rapat di komisi. Dan yang kelima terkait akuntabilitas, apakah seorang anggota membuat laporan harta kekayaan pejabat negara. Dan yang keenam itu ada laporan kegiatan, akuntabilitas kegiatan, apakah seorang anggota mempunyai media untuk menyampaikan laporan kegiatannya selama di DPR. Oke, jadi itu 2,2% dari 100% begitu? Ya, betul. Nilai rata-rata ini ya, jadi total nilai dari anggota yang berada di satu komisi itu dijumlahkan lalu dibagi. Oke, Bu, Anda melihat ini cukup memprihatinkan sekali kan? Ya, jadi ini menunjukkan, ini mumpung pemilu kita tahun 2014 ini pemilu yang keempat kali, Mbak. Jadi menurut saya setelah pemilu yang ketiga tahun 2009, seharusnya proses mekanisme yang kita jalani, semua tahapan pemilu, ini harusnya juga korelasinya itu nyambung. Jadi kita harapkan pemilu legislatif dengan tahapan-tahapan yang tentunya berbeda dengan pemilu 2009, ini bisa menghasilkan satu anggota dewan yang berkualitas. Nah, ini yang kalau kita ulangi lagi, perilaku-perilaku yang katakan kurang positif di 2009
terjadi sekarang ini, pelanggaran hukum, pelanggaran tata tertib dan sebagainya, masih menggunakan uang receh untuk membayar dukungan masyarakat dan melakukan kebohongan publik dalam tanda petik untuk memberikan janji-janji angin-angin surga dan sebagainya. Ini menurut saya ini yang akan menghasilkan anggota-anggota caleg atau dewan yang tidak amanah, yang tidak jujur. Nah, nanti kita akan menyaksikan hal yang sama, sehingga caleg-caleg itu putus mata rantai public accountability-nya ketika dia melakukan semua cara-cara kampanye mendekati masyarakat dengan cara yang ala kadarnya itu. Jadi justru kualitas berkampanye, kualitas bagaimana partai mensyaratkan para calegnya untuk betul-betul gitu ya, melakukan kampanye yang lebih berkualitas itu yang harusnya disampaikan. Karena ini pertaruhan partai politik untuk di pemilu legislatif. Oke, Mas Lusius mungkin? Ya, saya kira juga pertimbangan utama Formapi melakukan ini karena selama 13 tahun Formapi bekerja itu selama ini selalu melakukan penilaian terhadap institusi saja. Orang kemudian mengatakan bahwa Formapi ini cenderung mengeneralisasi. Masih begitu banyak anggota DPR yang baik. Karena demikian maka kami coba melakukan penilaian terhadap masing-masing anggota. Ya, dan ternyata hasilnya tidak jauh beda. Oke. Dan dari partai mana ini sebenarnya? Tadi dari per komisi begitu. Tapi untuk dari per partai sendiri begitu, per fraksi juga ada kan? Ada tidak? Per fraksi ada juga. Nanti kita akan bahas ini per fraksi yang paling masih bagus begitu di antara yang terburuk siapa dan juga ini disebutkan hampir 90% anggota DPR akan maju kembali. Apakah Bu Siti setuju dengan 90% atau bahkan lebih dari 90%? Kita akan bahas saat lagi. Kita harus sudah pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Lusius, ini untuk per fraksi sendiri kita ingin tahu ini kira-kira fraksi mana yang paling baik di antara yang terburuk ini? Kalau kita melihat nilai rata-rata juga semua fraksi itu nilai rata-ratanya di bawah 6 ya. Walaupun di situ ada Partai Golkar yang memimpin. Itu kemungkinan memang Partai Golkar ini memiliki pengelolaan data dan informasi yang mungkin lebih memadai dari fraksi-fraksi lain. Itu kemungkinan yang memberikan nilai tambah kepada fraksi Partai Golkar. Tapi secara umum saya kira hampir semua fraksi mengalami hal yang sama. Rata-rata kinerja anggota fraksinya juga tidak ada yang sangat mencolok, tapi umumnya rata-rata memang di level buruk itu dalam penilaian kami. Yang paling mending begitu, yang paling baik di antara yang terburuk, buruk dan sangat buruk begitu ya Mas ya. Itu tadi saya sempat lihat itu untuk yang kertas ini penelitian. Bukan, ini kan kita melakukan ranking 519 anggota yang kita nilai ya. Mungkin bisa share ke publik begitu? Ini akan di-share ke publik melalui website Formapi ya. Jadi publik juga bisa melihat rapor masing-masing anggota DPR. Mengakses ke website ya. Oke. Ini dari bisa saya lihat sebentar Mas ya. Tapi kalau Bu Siti Suryo, ini kan dari Formapi sendiri bilang hampir 90% ini yang incumbent itu adalah mereka yang memiliki rapor buruk. Anda setuju atau mungkin bahkan lebih tinggi dibanding dari 90% Ibu? Iya, jadi kalau ini kebetulan kami juga melakukan penelitian ya, baik terhadap DPR RI ya periode yang lalu maupun periode sekarang dan DPD RI juga gitu. Jadi kalau DPD RI kan memang tidak punya kewenangan yang maksimal sehingga sulit kalau kita mengatakan memang tidak berkinerja seolah-olah seperti itu, tapi memang tidak bisa melampaui batas otoritasnya. Lah DPR ini kan sangat dikdaya, gitu. Bahkan DPD aja bisa disubordinate kan. Dengan kedikdayaannya itu kan harapan kita sangat besar bahwa DPR ini mampu melakukan satu kinerja yang sangat profesional, sangat berkualitas. Karena ini pemilu sudah ketiga yang lalu itu. Lah di pemilu keempat ternyata kita evaluasi kok belum sampai ke sana. Bahkan
lebih buruk daripada periode 2004-2009. Ada apa ini? Dengan catatan yang dimana anggota dewannya udah sebagian banyak itu jumlahnya adalah yang berpendidikan S1, S2, S3 bahkan. Jadi bisa dikatakan pendidikan tidak menjamin begitu? Tidak, korelasinya kurang positif terhadap kinerja. Berarti ini adalah alarm. Jadi peringatan keras bagi pemilu 2014 ini agar kita lebih selektif lagi. Jadi kita tidak mau dibohongin, dan menurut saya konstituen di dapil-dapil itu juga ingin mengetahui siapa caleg-caleg mereka yang bagus dari 12 partai nasional yang mencalekkan, katakan satu partai 9 calon gitu ya, calon legislatif. Dari 9 calon masing-masing itu ya direview lah, coba dinilai, coba diketahui siapa yang memang paling bagus. Sehingga dengan demikian tidak terkungkung pada katakan calon incumbent yang notabene sudah menguasai dapil dan sebagainya itu, lebih dikenal dan sebagainya itu. Tapi ini adalah menurut saya kita starting point kita, titik pangkal kita di pemilu legislatif keempat kali ini, yang harusnya katakan meskipun uang masih beredar, uang receh masih diberikan, politik uang masih berlangsung, tapi kita masih berharap ya kepada para pemilih itu meningkat menjadi pemilih cerdas. Dengan waktu yang singkat saat ini itu, lalu ada semacam kampanye terhadap sosialisasi pemilu ini, bagaimana memilih caleg-caleg yang berkualitas, yang jujur, yang amanah tadi itu. Lah ini yang harus dilakukan oleh penyelenggara dan juga civil society kita. Kita menuntut agar masyarakat lebih aktif dan lebih cerdas untuk memilih. Tetapi pada dasarnya dengan kriteria dan hasil penelitian seperti ini sebenarnya tidak layak dong mereka maju lagi. Secara apa ya, penilaian ya batal demi hukum, batal sudah pencalonannya itu, karena bagaimana dia mau naik kelas gitu ya, atau bagaimana dia melamar pekerjaan. Kalau yang yang dilamar itu katakan rakyat kan sebagai pemegang otoritas yang mau memberikan semacam otoritas nantinya itu, legitimasi pada dukungannya itu sudah mengetahui, rakyat sudah mengetahui bahwa katakan Mbak, Anda ini tidak bagus, mengapa Anda masih melamar pekerjaan, pasti dicoret kan gitu. Kecuali Anda menyogok saya, sampai berapa kuat Anda menyogok masyarakat yang luas itu. Lah ini, jadi menurut saya ini adalah satu transparansi yang sudah kita lakukan bersama. Jadi Formapi sebagai salah satu pegiat ya, parlemen dalam hal ini, aktivis untuk menyoroti terus parlemen kita, sudah melakukan tugasnya cukup baik ya. Dan tentunya kita apresiasi untuk itu, dan ini yang membuat kita well informed, masyarakat menjadi tahu gitu ya, tidak terkungkung lagi pada satu pemahaman atau pengetahuan yang sangat terbatas. Kita sekarang mengetahui itu secara terbuka. Oke, baik. Mas Lusius, Anda melihat setelah melakukan penelitian seperti yang sudah saya tanyakan ke Bu Siti, Anda merasa tidak layak, sangat tidak layak mereka untuk maju lagi begitu? Begini, tugas elemen civil society seperti Formapi itu menyediakan informasi dan data yang kemudian diharapkan dengan data dan informasi itu pemilih kita yang sudah kita anggap cerdas ini bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi kenapa kita mengeluarkan rapor merah anggota-anggota DPR ini, tapi tidak langsung menyebutkan di bawahnya jangan pilih mereka, karena kita menganggap dengan menyebut anggota DPR 560 anggota DPR ini buruk atau berapor merah, sebenarnya implisit di dalamnya sudah ada himbauan apa yang harus dilakukan oleh pemilih dalam pemilu ini. Ini saya lihat beberapa nama-nama ini Mas ya. Golkar juga, ada PKB, tapi tadi Golkar sebutkan yang paling baik begitu. Meskipun nilainya rata-rata tidak lebih dari 6 begitu, tapi Golkar yang paling baik ya Mas. Nanti ada anggota dewan yang kebetulan dia adalah Golkar, dari Partai Golkar. Begitu. Jadi bukan langsung diberikan payung partai dulu, tapi orang itu bagus. Kebetulan di Partai Golkar. Begitu. Nanti kita akan bahas lagi nih. Nanti kira-kira jika 83% incumbent yang memiliki raport buruh ini kembali
kembali lagi menduduki DPR ini, bagaimana kualitas DPR kita ke depan? Nanti saat lagi kita harus jeda pariwara kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog. Nah, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, 83% ini dari penentuan Formapi menunjukkan anggota DPR ini akan menjadi incumbent begitu, berlaga lagi begitu. Jika nantinya 83%-nya terpilih kembali, bagaimanakah kualitas apa yang DPR? akan terjadi? Iya, betul. Iya, kalau dengan kinerja yang seperti itu dan kita masih semacam pakai kacamata kuda, memilih lagi orang-orang seperti itu, ya artinya nanti di periode DPR 2014-2019 kita akan juga akan menyaksikan satu kinerja yang stagnasi gitu ya. Dejavu seperti itu. Iya, sudah jelas itu. Dan kita coba tidak berpikir dalam kacamata kuda seperti itu, karena ini kan partainya sudah 12, ada partai baru juga. Jadi silahkan, karena partai-partai juga mengusulkan atau mempromosikan calon-calon baru, calon-calon yang masih muda juga gitu. Coba dikompetisikan. Jadi kalaupun tadi Formapi tidak menghimbau jangan dipilih, tidak begitu, tapi kan kita ini asumsinya cerdas. Publik sudah sangat cerdas. Kalau ada rapor seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Nah, dengan begitu ya harus ada alternatif. Alternatif artinya adalah calon-calon lain yang bisa kita kita sandingkan, lalu kita uji gitu ya. Siapa di antara mereka ini yang the best gitu ya. Jangan the best among the worst, tapi kita mencoba sandingkan dengan semua yang calon-calon yang terbaik, sehingga muncullah yang paling baik di antara yang terbaik itu. Oke, kalau dari Mas Lucia sendiri, Anda yakin tidak dengan adanya pengumuman rapor merah ini dari Formapi ini bisa sedikitnya mengurangi begitu masyarakat untuk salah pilih begitu? Selama ini rangkaian evaluasi yang kita lakukan memang ditujukan agar kemudian bisa berdampak terhadap DPR periode mendatang ya. Kita berharap bahwa evaluasi yang kita lakukan terhadap DPR sekarang ini kemudian bisa membuka pikiran masyarakat, membuka kesadaran masyarakat untuk kemudian tidak menganggap remeh dengan nilai suaranya saat pemilu. Gitu. Jadi jangan lalu kemudian memilih hanya karena dibayar seperti itu, tapi benar-benar berpikir bahwa suaranya itu bisa berdampak 5 tahun perjalanan DPR dan bangsa ini secara umum setelah pemilu. Jadi menentukan pilihan pada orang yang tepat, pada orang yang berintegritas itu kemudian menjadi tanggung jawab pemilih. Oke, jika sampai nantinya terpilih kembali begitu ya, memang sudah benar-benar buruk begitu, itu berarti bisa dikatakan melegitimasi uang yang berbicara atau mungkin pendekatan-pendekatan lain yang berbicara begitu, Bu Siti? Karena masih kentalnya berita-berita bahwa ada kesinambungan gitu ya dari perilaku-perilaku lama yang negatif. Jadi kita mereproduksi perilaku negatif di saat pemilu yang keempat ini, artinya ya kita akan menyaksikan hal yang sama. Lah, ini masih punya waktu nggak kita memperbaiki kan gitu ya. Meskipun mestinya apa yang disampaikan Formapi itu jauh sebelumnya akan lebih bagus, diumumkan jauh sebelumnya. Tidak detik-detik menuju hari tenang seperti ini gitu. Sehingga masyarakat betul-betul punya jeda waktu, rentang waktu yang tenang untuk memperlakukan, atau mungkin partai-partai supaya punya satu pertimbangan untuk tidak mengusulkan kembali caleg-caleg yang nekat ini kan gitu. Lah ini yang kita harapkan bahwa apa yang disampaikan Formapi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi, yaitu melakukan public accountability. Kepada siapa DPR harus bertanggung jawab, karena mereka ini dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat memberikan legitimasinya, kepercayaannya gitu ya, harapannya dan sebagainya kepada wakil rakyatnya. Nah ini caranya untuk mereka adalah mempertanggungjawabkan, meskipun di DPR itu ada yang namanya Dewan Kehormatan gitu ya. Tidak hanya kembali lagi bertanggung jawab kepada partainya, yang penting partainya saja begitu, tapi masyarakat memilih justru tidak diindahkan. Kita harapkan ke depan memang Mbak adalah caleg-caleg yang menjadi anggota dewan ini adalah betul-betul mereka kader yang sudah diwakafkan untuk parlemen, untuk negara bangsa. Jadi bukan untuk cuman sekedar perpanjangan tangan partai, bukan. Tapi mereka ini mewakili rakyat, kader-kader calon pemimpin. Coba kalau kita renungkan seperti itu ya, tugas besarnya itu, pasti mereka tidak akan main-main
main gitu. Nah, Baik. dengan rapor ini pastinya mereka mulai berhitung. Ini enggak, ini serius ini Iya. isunya gitu ya. Karena dia akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah pesan moral yang luar biasa bagi para caleg saat ini yang nantinya akan menjadi anggota dewan. Oke, baik. Oke, dari Mas Lusius sendiri, dari apa yang sudah disampaikan oleh Formapi ini, harapannya bagaimana? Apa impact-nya kepada masyarakat bagaimana? Dan selain antisipasi ini, jangan-jangan nanti setelah pengumuman 500 sekian anggota dewan dengan rapor-rapornya, nanti justru Formapi yang diserang begitu. Ini bagaimana? Kita nggak pernah takut diserang Oke. gitu ya, karena kita juga punya alasan untuk melakukan ini. Tapi harapan paling besar kami seperti yang dikatakan oleh Mbak Siti tadi, bagaimana kemudian apa yang kami lakukan ini bisa membantu masyarakat untuk minimal mulai berpikir bahwa memutuskan pilihan pada orang tertentu saat pemilu itu kemudian berdampak pada perjalanan bangsa 5 tahun mendatang. Jadi pertimbangan-pertimbangan praktis hanya karena diberikan uang oleh caleg, hanya karena dijanjikan ini atau itu oleh caleg, itu kemudian tidak bisa lagi diharapkan menjadi dasar pijakan dalam memilih seseorang pada pemilu 2014 ini. Jadi kita berharap dengan terus mengingatkan pemilih akan kinerja buruk DPR sekarang ini, itu mengingatkan mereka peran lembaga ini dan kemudian betapa pentingnya menentukan orang yang tepat untuk bekerja di Senayan. Oke, baik. Seperti yang tadi Bu Siti bilang, harus masyarakat harus lebih cerdas untuk memilih siapa yang benar-benar bisa menentukan nasib negara 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Bu Siti dan Mas Lusius sudah hadir bersama kami.